Sukihoto Namo Buddhaya. Setelah lama seseorang pergi jauh dan kemudian pulang ke rumah dengan selamat, maka keluarga, kerabat, dan sahabat akan menyambutnya dengan senang hati. Begitu juga perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan akan menyambut pelakunya yang telah pergi dari dunia ini ke dunia selanjutnya, seperti keluarga yang menyambut pulangnya orang tercinta. Sabda Buddha dalam Piyawaga Dhammapada ayat 219 dan 220. Perkenalkan, nama saya Cynthia Limurti. Materi analisis kebijakan pendidikan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah sekilas tentang peran penting sosialisasi kebijakan pendidikan. Pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu pengertian sosialisasi kebijakan pendidikan. Sosialisasi adalah sebuah mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka terkait suatu kebijakan tertentu yang mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat secara kritis. Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian nilai-nilai dengan berbagai macam cara yang sedemikian rupa sehingga terbentuk individu yang utuh. Sosialisasi juga mengarah pada makna yang berarti pengenalan suatu yang baru yang disampaikan kepada beberapa orang atau sekelompok orang yang belum mengetahuinya. Sosialisasi kebijakan biasanya dilakukan untuk proses pengenalan nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan itu, prosedur, maupun kesamaan pemahaman yang sedemikian rupa pentingnya sehingga akhirnya terbentuk suatu kesatuan penafsiran antara individu di dalam organisasi tersebut. Biasanya berbagai permasalahan seputar sosialisasi kebijakan yang timbul itu adalah belum diketahuinya aturan, prosedur, tanggung jawab, batasan, koordinasi, tindakan yang tepat juga belum diketahui oleh masyarakat. Untuk mengatasinya agar tidak terjadi miskomunikasi, kesalahan interpretasi pada hakikatnya, sosialisasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas, sumber daya pendukung yang jelas pula. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, sosialisasi kebijakan pendidikan menjadi sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan pendidikan kepada publik yang dapat dilakukan dengan berbagai media, baik secara cetak maupun secara elektronik. Tujuan sosialisasi pada umumnya adalah mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan pemerintah sehingga tercipta kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat.
Sedangkan secara khusus adalah agar terdapat kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan masyarakat untuk membuat rencana bersama dapat membangkitkan motivasi kelompok strategis dan kelompok yang peduli untuk melakukan tindakan baik dalam kerjasama maupun membangun pengawasan terhadap tujuan kebijakan pendidikan dan menyebarkan hasil-hasil perkembangan program kebijakan itu di bidang pembangunan pendidikan kepada masyarakat luas. Biasanya kebijakan yang sudah dirumuskan ditetapkan sekaligus disahkan melalui perundang-undangan atau peraturan dan keputusan pimpinan lainnya. Tentu hal tersebut memerlukan dukungan sosialisasi dan menjadi kunci dalam menilai efektivitas penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi produk kebijakan. Namun seringkali kelemahan dalam sosialisasi produk kebijakan pendidikan itu belum disosialisasikan pada saat pra-legislasi tiba-tiba sudah menjadi regulasi. Fakta dan realitas tentang itu sudah sering kita dapatkan, sehingga produk kebijakan mendapat penolakan dari masyarakat atau stakeholder terkait. Untuk itu, para pemangku kepentingan sebaiknya memulai mensosialisasikan produk kebijakannya agar mendapat masukan untuk disempurnakan menjadi sebuah kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak. Ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam proses sosialisasi kebijakan tersebut ke masyarakat ataupun publik termasuk di bidang pendidikan. Yang pertama adalah tahap persiapan, preparatory stage. Tahap ini dipersiapkan sejak rencana kebijakan pendidikan digulirkan oleh seorang pimpinan hingga regulasi maupun produk kebijakan yang akan dihasilkan. Pada tahap ini juga stakeholder sudah mulai mencerna dan memahami produk, manfaatnya, dan dampaknya yang sudah ada dalam pikirannya meski belum sempurna. Sehingga proses penerimaan produk kebijakan bisa dengan mulus karena sudah berkesesuaian dengan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, tahap meniru atau play stage. Semakin membaiknya masyarakat mengikuti kebijakan yang akan ditetapkan sehingga kesadaran kolektif dari masyarakat mulai terbentuk sempurna sesuai dengan harapan dalam kebijakan tersebut. Pada tahap ini, masyarakat mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan dan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut, atau masyarakat mulai memiliki kemampuan untuk memposisikan diri pada kebijakan yang akan disahkan, serta mulai terbentuk pada tahapan ini. Yang ketiga adalah tahap tindakan atau game stage. Kemampuan menempatkan diri pada posisi yang diharapkan mengalami peningkatan sehingga menyebabkan adanya kemampuan beraktivitas secara bersama-sama dengan sempurna. Pada tahap ini, masing-masing orang sudah merasa puas. Mereka saling memberitahu koleganya dan mulai memahami secara bertahap peraturan-peraturan yang berlaku dan memahami bahwa ada aturan atau norma tertentu yang berlaku di lingkungannya. Strategi sosialisasi kebijakan pendidikan, langkah yang pertama adalah mendapatkan dukungan, sehingga semua pimpinan memiliki suatu semangat untuk merealisasikan kebijakan tersebut, mulai dari menteri sampai pimpinan di bawahnya. Langkah yang kedua adalah memberikan pemahaman kepada pejabat dan staf di lingkungan sosialisasi dalam mendorong efisiensi, efektivitas, peningkatan cerita dan akuntabilitas kelembagaan. Langkah yang ketiga adalah menjelaskan dan menyediakan melalui seminar, workshop, dan bimbingan teknis kepada para peserta melalui berbagai media sosialisasi. Langkah yang keempat adalah menjadikan sebagai tolak ukur dengan melakukan pengawasan dan pembinaan
serta menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan tersebut bagi unit kerja lainnya. Langkah yang kelima adalah menjadikan penerapan sebagai tolak ukur bagi pimpinan langsung dalam menilai kinerja bawahannya. Kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan dapat disosialisasikan dengan menggunakan berbagai media, baik berupa media komunikasi seperti poster, pamflet, brosur, spanduk, dan baliho, maupun melalui media elektronik seperti CD atau DVD, internet, radio, dan televisi. Kandungan informasi yang terdapat dalam media tersebut dapat dilakukan dengan cukup detail ataupun secara singkat. Hal tersebut untuk mengingatkan kembali tentang hal-hal yang pernah dikomunikasikan, untuk memperkenalkan kembali kebijakan baru, prosedur, ataupun proses baru tersebut kepada orang banyak. Pada akhirnya, kita mendapatkan satu kesimpulan, di mana sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan mekanisme penting dalam menyampaikan informasi seputar kebijakan pendidikan kepada publik sehingga masyarakat luas dapat memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep keputusan pemerintah sehingga tercipta kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat. Walaupun selama ini sosialisasi kebijakan pendidikan terkesan lamban sampai ke masyarakat daerah, namun hal tersebut dapat diatasi dengan pembangunan infrastruktur yang merata sampai ke daerah, terutama jaringan internetnya. Hal tersebut telah terbukti pada awal masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran harus dilakukan secara online. Pembangunan jaringan internet yang merata mampu meningkatkan dan mempercepat sosialisasi kebijakan pendidikan tersebut sampai ke daerah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa, dan menjadi lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan lainnya. Sadu, sadu, sadu.